Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari materi kimia mengenai sistem periodik unsur. Jadi adik-adik, setiap unsur itu memiliki massa dan sifat yang berbeda. Penelitian lebih lanjut terhadap sifat-sifat unsur itu menunjukkan bahwa terdapat kemiripan suatu sifat unsur yang satu dengan unsur yang lainnya. Kemudian, pengelompokan unsur-unsur kimia tersebut kita kenal dengan nama sistem periodik atau tabel periodik yang bertujuan untuk memudahkan menentukan sifat setiap unsur dalam membentuk suatu senyawa. Jadi adik-adik, sistem periodik atau tabel periodik itu merupakan tabel-tabel unsur yang dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom dan konfigurasi elektron yang bertujuan untuk meramalkan sifat-sifat dari unsur tersebut. Tabel periodik itu disusun berdasarkan nomor atom, lalu jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia dari unsur-unsur tersebut. Dalam konfigurasi elektron ada yang namanya perkembangan. Jadi sistem periodik ini mengalami kemajuan seiring dengan adanya perkembangan teknologi. Yang pertama ada pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Jadi menurut Lavoisier, unsur itu dibedakan menjadi 4, yaitu gas, non-logam, logam, dan tanah. Lalu yang kedua, ada pengelompokan unsur menurut Dobreiner. Jadi Dobreiner itu mengelompokkan unsur berdasarkan kemiripan sifatnya. Adik-adik bisa lihat pada slide. Yang ada senyawa pembentuk garam, senyawa pembentuk asam, senyawa pembentuk alkali, dan senyawa pembentuk alkali tanah. Lalu yang berikutnya ada pengelompokan unsur menurut Newlands. Newlands mengelompokkan unsur itu berdasarkan pada kenaikan massa atom relatif. Lalu yang berikutnya ada pengelompokan unsur menurut Mendeleev. Jadi pengelompokan unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatif dan sifat-sifatnya. Yang berikutnya ada sistem periodik modern yang kita kenal hingga saat ini dan kita pelajari hingga saat ini. Dalam sistem periodik unsur modern, kita kenal ada namanya periode dan golongan. Jadi periode itu dari atas ke bawah, sedangkan golongan itu dari kiri ke kanan. Jadi ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A sampai 8A. Kemudian ada periode 1, 2 sampai dengan periode 7 adik-adik. Jadi periode 1A, 2A, 3A, 4A, 5A sampai 8A itu merupakan golongan utama. Sedangkan golongan 1B sampai 8B itu merupakan golongan transisi. Golongan lantanida dan aktinida yang berada pada bagian bawah merupakan golongan transisi dalam. Golongan 1A itu merupakan golongan alkali. Golongan 2A merupakan alkali tanah. Golongan 3A merupakan golongan boron aluminium. Golongan 4A merupakan golongan karbon silikon. Kemudian golongan 5A merupakan golongan nitrogen fosfor. Golongan 6A merupakan golongan oksigen belerang. Golongan 7A merupakan golongan halogen. Golongan 8A merupakan golongan gas mulia. Yang di bawah itu ada golongan lantanida dan juga golongan aktinida yang ini. Jadi di atas lantanida, yang di bawah aktinida. Berikutnya hubungan konfigurasi elektron dengan sistem periodik. Yang pertama golongan unsur-unsur. Jadi adik-adik, ketika adik-adik melakukan konfigurasi elektron dan berakhir pada blok S atau subkulit S, maka itu merupakan golongan 1A dan 2A. Dia hanya berkisar antara 1A dan 2A saja. Kemudian apabila kita melakukan konfigurasi elektron dan mendapatkan akhirannya atau berakhir pada subkulit atau blok P, maka dia sudah pasti golongan 3A atau 4A atau 5A atau 6A atau 7A atau 8A. Pokoknya berkisar antara 3A sampai 8A saja. Apabila blok D berakhir pada blok D atau subkulit D, maka dia merupakan golongan transisi atau golongan B. Jadi antara golongan 1B sampai dengan 8B. Apabila dia berakhir pada F, maka dia adalah golongan lantanida atau aktinida. Apabila 4F dia lantanida, 5F berarti aktinida. Ingat, lantanida 4F, akhirannya aktinida 5F. Misalkan akhirannya 4S2 dan
3D ini 5. Kita disuruh menentukan ini periodenya. Untuk periode kita lihat jumlah kulit paling besar. Jadi hubungan dengan periode kita lihat ini pada konfigurasi elektron itu kulit yang paling besar berarti 4. Kita lihat kulit yang paling besar berarti 4. Lalu kita masuk pada sifat-sifat dari sistem periodik unsur. Jadi yang pertama ada jari-jari atom. Adik-adik, jari-jari atom itu merupakan ini jarak antara elektron terluar dengan inti atom yang menunjukkan ukuran suatu atom. Jadi ini jarak antara kulit yang terluar yang ini dengan inti atom itu, itulah yang dinamakan dengan jari-jari atom. Bagaimana kecenderungan jari-jari atom ini dalam periode dan juga golongan? Adik-adik perhatikan ilustrasi ini. Jadi kita lihat bahwa di sini ini dalam satu golongan dia dari atas ke bawah semakin apa? Semakin besar kan? Lihat ilustrasinya semakin besar. Kemudian perhatikan lagi. Dari kiri ke kanan semakin apa? Semakin kecil kan ini? Dari besar sekali, besar, kemudian dia semakin mengecil. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari itu cenderung semakin besar. Sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom itu cenderung semakin kecil. Adik-adik bisa perhatikan pada gambar ilustrasi ini. Kemudian adik-adik, dalam satu golongan ini dari atas ke bawah jari-jari atom itu semakin besar karena jumlah kulit dalam atom itu semakin bertambah, adik-adik, dari atas ke bawah. Sehingga dia jari-jarinya semakin besar, kulit ini semakin bertambah, otomatis dia akan semakin besar jari-jarinya. Sedangkan dalam satu periode itu unsur memiliki jumlah kulit yang sama, jumlah kulitnya sama. Misalnya kan ini kulitnya ada 2, ini yang satunya jadi kulitnya 2, tetapi jumlah elektron pada kulit dan proton pada inti atom itu bertambah. Hal ini itu menyebabkan tarik-menarik ini antara elektron dan proton itu semakin besar sehingga jari-jari semakin kecil. Jadi ketika tarik-menarik antara elektron dan proton itu semakin besar, maka jari-jari atom akan semakin kecil dari kiri ke kanan. Yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai ini keelektronegatifan atau elektronegativitas. Keelektronegatifan itu merupakan besarnya kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron atau kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Bagaimana kira-kira kecenderungannya? Adik-adik bisa perhatikan pada gambar ini nilai dari keelektronegatifan masing-masing atom atau unsur. Jadi pada golongan 1A dari atas ke bawah, kira-kira bagaimana? Ini dalam satu golongan keelektronegatifannya semakin kecil kan? Dari 2,1 paling bawah dia 0,8. Jadi dalam satu golongan ini keelektronegatifannya semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode ini keelektronegatifannya dari kiri ke kanan semakin apa? Semakin besar. Jadi kan ini misalnya 1,0 di sini, 1,5 dia naik lagi 2, 2,5, 3, 3,5 sampai 4. Jadi dari atas ke bawah keelektronegatifannya semakin kecil, dari kiri ke kanan keelektronegatifannya makin besar. Adik-adik perlu ketahui bahwa harga keelektronegatifan besar itu cenderung menerima elektron dan membentuk ion negatif. Sedangkan unsur yang mempunyai harga keelektronegatifan kecil itu cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion positif. Jadi elektronegatifan besar
dia membentuk ion negatif, sedangkan keelektronegatifan kecil dia membentuk ion positif. Cenderungnya adik-adik, unsur-unsur ini dalam satu golongan yang tadi seperti tadi sudah dikatakan bahwa keelektronegatifannya semakin ke bawah semakin kecil. Itu karena ini gaya tarik menarik inti itu semakin lemah. Keelektronegatifan terbesar itu dimiliki oleh golongan halogen. Jadi dari semuanya yang paling besar itu adalah golongan halogen, di mana yang terbesar adalah fluor dan yang terkecil adalah francium. 0,7. Jadi francium itu sekitar 0,7. Yang paling besar adalah fluor, yang paling kecil adalah francium. Adik-adik, di sini tidak ada golongan 8A. Karena apa, adik-adik? Adik-adik perlu diketahui bahwa golongan 8A itu merupakan golongan yang sudah stabil. Dia tidak perlu lagi melepaskan elektron dan juga tidak perlu lagi untuk menangkap elektron. Dia sudah stabil, posisinya sudah sangat stabil, sehingga dia tidak ada kecenderungan untuk menarik elektronnya, adik-adik. Sehingga nilai keelektronegatifan dari golongan 8A itu tidak ada, karena dia sudah apa? Sudah stabil. Yang berikutnya kita masuk pada sifat yang berikutnya, yaitu energi ionisasi. Adik-adik, energi ionisasi itu merupakan nilai energi minimum yang diperlukan atom netral dalam wujud gas untuk melepas sebuah elektron paling luar yang terikat paling lemah membentuk ion positif. Bagaimana kira-kira kecenderungannya, adik-adik? Jadi, unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah nilai energi ionisasinya semakin kecil. Adik-adik bisa perhatikan pada gambar. Ini ada nilai-nilai energi ionisasinya. Dari 1312 dia turun 528, turun 496, turun ke 419, turun ke 403, turun ke 377. Dia mengalami penurunan. Jadi dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin kecil. Sedangkan dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Jadi dalam satu golongan energi ionisasi dari atas ke bawah semakin kecil. Hal itu disebabkan karena elektron terluar makin jauh dari inti, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Jadi ketika paling jauh dari inti, maka dia akan paling lemah, sehingga akan paling cepat untuk terlepas. Kemudian dari kiri ke kanan energi ionisasi semakin besar, karena makin ke kanan itu gaya tarik intinya semakin kuat, sehingga ia tidak mudah terlepas. Jadi perlu diingat bahwa dari atas ke bawah energi ionisasi semakin kecil, sedangkan dari kiri ke kanan energi ionisasi makin besar. Yang berikutnya kita akan belajar mengenai afinitas elektron. Afinitas elektron itu merupakan besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dalam bentuk netral dari bentuk gas, sehingga terbentuk ion dengan muatan minus 1. Atau afinitas elektron itu merupakan energi yang dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas ketika menerima sebuah elektron. Jadi berapa besar energi yang ia lepas untuk menerima sebuah elektron atau menyerap sebuah elektron. Jadi adik-adik, kita perhatikan pada gambar berikut. Ini ada nilai afinitas elektron dari unsur. Bagaimana kecenderungan dari afinitas elektron ini? Jadi adik-adik, dari atas ke bawah dalam satu golongan, afinitas elektronnya makin kecil. Sebelumnya adik-adik lihat dulu di sini, pada gambar ini, nilai afinitas elektronnya kan kebanyakan minus. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa kecenderungan dalam menyerap elektron itu lebih besar daripada unsur yang memiliki afinitas elektron positif. Jadi ini kan lebih besar dari 0, berarti dia kan positif. Jadi yang minus ini dia memiliki nilai kecenderungan untuk menyerap elektron itu yang lebih besar. Jadi dia cenderung untuk menyerap elektron lebih besar. Jadi kecenderungannya adalah dari atas ke bawah dalam satu golongan, berarti afinitas elektronnya semakin kecil. Jadi tanda minusnya kan semakin berkurang, berarti afinitas elektron dari atas ke bawah berarti semakin berkurang. Dari kiri ke kanan afinitas elektronnya semakin besar karena dia nilai negatifnya semakin besar, kecuali golongan 8A.
Oke adik-adik, jadi dari pembelajaran hari ini kita belajar mengenai apa itu sistem periodik unsur, bagaimana perkembangannya, kemudian kita juga tadi mempelajari hubungan antara konfigurasi elektron dengan sistem periodik unsur. Jadi kan hubungannya tadi ini sudah dikatakan bahwa ketika kita melakukan konfigurasi elektron dan berakhir pada subkulit S, maka berarti dia golongan antara 1A dan 2A. Kemudian kalau misalkan kita melakukan konfigurasi elektron berakhir pada subkulit P, maka dia antara golongan 3A, 4A, atau 5A, atau 6A, atau 7A, atau 8A. Jadi hanya berkisar antara itu saja. Kemudian ketika kita melakukan konfigurasi elektron dan akhirannya adalah subkulit D, maka sudah pasti dia merupakan golongan B, entah itu golongan 1, 2, 3, 4, atau 5, atau 6, ataupun 7, ataupun 8B. Kemudian apabila kita melakukan konfigurasi elektron dan akhirannya F, maka subkulit terakhir itu F, maka dia merupakan golongan lantanida atau aktinida. Kalau misalnya dia 4F berarti dia golongan lantanida, kalau 5F berarti golongan aktinida. Kemudian kita juga belajar mengenai sifat-sifat dari keperiodikan unsur itu sendiri. Ada berapa? Ada ciri-ciri atom, ada afinitas elektron, ada energi ionisasi, dan ada elektronegativitas. Jadi kecenderungan dalam satu golongan dari atas ke bawah. Jadi golongan itu atas ke bawah ya. Kalau periode dari kiri ke kanan. Jadi kecenderungan dalam satu golongan dari atas ke bawah untuk jari-jari atom itu semakin besar. Jadi dari atas ke bawah semakin besar. Sedangkan afinitas elektron semakin kecil, energi ionisasi semakin kecil, elektronegativitas semakin kecil. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, afinitas elektron semakin besar, energi ionisasi semakin besar, elektronegativitas semakin besar. Jadi hal ini perlu adik-adik ingat, perlu adik-adik ini pelajari lebih lanjut mengenai sifat-sifat dari keperiodikan unsur ini. Sekian penjelasan mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur. Semoga adik-adik dapat pahami dan adik-adik ini bisa mengerti. Terima kasih atas perhatiannya.